Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan menyampaikan materi pertemuan kita mata kuliah Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan dengan materi Mutu Manajemen Pelayanan Fisioterapi. Nah, jika minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan standar pelayanan kesehatan atau dalam hal ini adalah pelayanan fisioterapi, maka di dalam standar pasti akan ada muncul namanya mutu manajemen, di mana nanti kita telisik bahwasanya peran dari mutu dan fungsinya di dalam manajemen pelayanan itu seperti apa, kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam manajemen mutu atau mutu manajemen pelayanan, kita pahami dulu konsep dari mutu itu sendiri itu bagaimana. Kita perlu ketahui bahwa mutu itu bisa berupa produk dan jasa, baik itu mutu produk atau produk jasa, adalah seluruh gabungan antara sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, mulai dari pemasaran, engineering, manufaktur, pemeliharaan, di mana produk atau jasa pelayanan dalam penggunanya akan bertemu dengan harapan pelanggan. Artinya ekspektasi pelanggan akan bertemu dengan apa yang kita sajikan kepada pelanggan, itulah yang dinamakan dengan mutu dari suatu proses tersebut. Ada beberapa definisi tentang mutu yang berkaitan dengan mutu. Ada definisi dari American Society for Quality Control, ada teorinya Juran mengenai mutu yang sudah sangat terkenal, dan ada teorinya Philip Crosby. Nah, Juran dengan teori mutunya dia menganalogikan ada trilogi atau 3 kesatuan, di mana Juran membagi mutu itu, yang pertama dia ada perencanaan mutu, yang kedua pengendalian mutu, dan yang ketiga peningkatan mutu, atau biasa kita sering dengar quality planning, control, sama improvement. Trilogi Juan ini mencakup mulai dari perencanaan bagaimana sesuatu itu bekerja, terus kemudian pengendalian bagaimana sesuatu itu sudah dilakukan sejauh mana, dan kemudian setelah adanya evaluasi atau pengendalian adanya peningkatan untuk meningkatkan lagi mutu atau pelayanan yang kita lakukan kepada klien kita atau kepada konsumen kita. Sedangkan kalau kita telisik suatu perencanaan mutu itu sendiri direncanakan terdiri atas beberapa tahap, ya, mulai dari perencanaan mutu, mulai dari menetapkan identifikasi siapa sih pelanggannya, yaitu atau pasarnya itu siapa, atau pasiennya itu siapa, seperti itu. Kemudian menetapkan identifikasi kebutuhan pelanggan, butuhnya mereka itu apa, terus kemudian mengembangkan keistimewaan apa yang kemudian menjadi istimewa dari produk ataupun jasa merespon kebutuhan pelanggan, kemudian mengembangkan proses yang mampu menghasilkan keistimewaan produk. Artinya bagaimana kita menuju keistimewaan itu dengan bagaimana juga kita mengembangkan keistimewaan tersebut atau meluaskan atau menyebarkan atau menumbuhkan cara bagaimana kita meraih keistimewaan itu. Kemudian yang terakhir, mengarahkan perencanaan ke kegiatan-kegiatan operasional. Setelah kita lakukan kajian teoritis, kita mampu harusnya mengaplikasikan secara teknis seperti itu. Kemudian ada juga tadi menurut Juan ada pengendalian mutu, ya, di mana ada beberapa langkah mencakup evaluasi, kemudian membandingkan kinerja secara aktual atau secara faktanya dengan tujuan akhir dari suatu produk ataupun jasa. Kemudian ada tindakan terhadap antara perbedaan atau penyimpangan mutu yang ada, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, pada peningkatan mutu terdapat dua hal, mencakup fitness for use dan mengurangi tingkat kecacatan atau kesalahan. Atau fitness for use ini lebih sering kita kenal dengan memanfaatkan situasi atau menggunakan sebaik mungkin atau memanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian untuk yang kedua, mengurangi kecacatan itu adalah mengurangi risiko, ya, yang terjadi atau kesalahan yang terjadi dengan cara ke depan kita pelajari dari proses pengendalian apa yang harus kita perbaiki.
Nah, kegiatan-kegiatannya bisa mulai mengadakan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, identifikasi apa yang perlu ditingkatkan lagi dari peningkatan mutu yang dihasilkan, terus kemudian menetapkan tim dalam hal meningkatkan mutu, terus kemudian menyediakan tim dengan sumber daya, pelatihan, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tadi menurut Juran ada trilogi, menurut Philip Crosby dia mencantum ada 4 hal yang mutlak menjadi bagian dari manajemen mutu. Yang pertama, dia kesesuaian terhadap persyaratan yang harus ada di dalam mutu itu sendiri. Kemudian ada pencegahan, kemudian ada standar penampilan tanpa kecacatan atau kesalahan. Kemudian ada lagi ukuran mutu adalah harga ketidaksesuaian, artinya ada standar ketidaksesuaian dengan pasar normalnya. Nah, kemudian kalau kita lebih telisik lagi, ternyata ada beberapa langkah, atau di sini saya mencantumkan 14 langkah untuk merencanakan zero defect atau meminimalisir kesalahan, yaitu yang pertama ada komitmen manajemen mulai dari top manajemen hingga di bottom manajemen ya. Kemudian ada tim peningkatan mutu juga perlu dilakukan atau diberikan atau diadakan tim peningkatan mutu ini untuk memperbaiki kualitas mutu dan evaluasi. Kemudian ada instrumen-instrumen pengukuran. Kemudian ada biaya mutu atau cost of quality diperlukan untuk memperbaiki meningkatkan mutu itu tadi. Kemudian akan kesadaran akan sistem mutu, di mana setiap elemen harus mempunyai kesadaran untuk meningkatkan suatu produk ataupun meningkatkan kualitas pelayanan. Ada kegiatan koreksi, rencana zero defects, kemudian pelatihan pekerja untuk meningkatkan meningkatkan kualitas produksi ataupun meningkatkan kualitas pelayanan. Hari zero defect bisa dilakukan untuk kemudian menyadarkan seluruh elemen bahwa tidak boleh ada suatu kesalahan atau kecacatan dalam hal produk ataupun pelayanan. Kemudian ada menyusun tujuan, di mana tujuan awal kita dalam memanajemen pelayanan atau suatu produk adalah salah satunya untuk memuaskan pelanggan seperti itu. Nanti kita akan pelajari terkait dengan kepuasan pelanggan di akhir sebelum PPT. Kemudian ada mengganti penyebab kesalahan, pengakuan. Dewan mutu juga diperlukan untuk mengaudit sistem kinerja tim mutu, kemudian kerjakan sekali lagi. Artinya kita harus membenahi ataupun melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian kalau tadi ada 14 langkah untuk mencegah zero defect, sekarang kita pelajari faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi mutu. Ada 9M, yaitu man, money, material, machine, modern, information, method, market, management, motivation, and mounting product requirement. 9 hal ini menjadi faktor fundamental di mana suatu mutu atau suatu kualitas dipengaruhi oleh 9M ini, mulai dari SDM, material, sehingga kemudian mounting product requirement ataupun motivasi dari seluruh elemen juga mempengaruhi mutu ternyata. Nah, di sini ada bagian proses kendali mutu, di mana nanti teman-teman bisa lihat di sini mulai dari susun standar instrumen mutunya, kemudian umur dan monitor kerjanya atau istilahnya lingkup kerjanya bagaimana, kemudian bandingkan kinerja dan standarnya, dibandingkan dengan standar yang kinerja yang ideal, apakah sudah sesuai atau sudah terpenuhi atau tidak. Kalau sudah terpenuhi, lanjutkan dengan cara tersebut. Kalau tidak dipenuhi, ambil tindakan koreksi untuk meningkatkan standar mutu yang ada. Nah, hubungan kaitannya dengan mutu tidak jauh berbeda atau tidak jauh kita membahas terkait dengan kepuasan. Salah satunya dalam hal ini adalah kepuasan pelanggan. Berbicara mutu maka tidak jauh juga dengan kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan sistem manajemen mutu dalam pelayanan ataupun dalam kualitas produk.
Di mana mutu kepuasan sendiri berarti adalah tingkat atau yang di keadaan seseorang yang kemudian hasil dari membandingkan penampilan yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Artinya apa yang ada di hadapannya sesuai dengan ekspektasi dia ketika dia datang atau ketika dia memperolehnya, itulah yang dinamakan dengan kepuasan atau sesuai gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kepuasan rumah sakit, organisasi pelayanan kesehatan, ataupun yang lainnya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Mulai dari yang pertama adalah pendekatan dan perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang akan mempengaruhi sangat. Kemudian mutu informasi yang diterima seperti apa yang dikerjakan, apa yang diharapkan, kemudian prosedurnya bagaimana, waktu tunggunya, fasilitas umum yang tersedia, fasilitas perhotelan atau fasilitas tersier ya ini ya, termasuk juga dengan parkiran dan lain sebagainya. Kemudian outcome terapi atau perawatan yang diterima apakah sudah cukup memuaskan atau menimbulkan efek yang memang signifikan atau tidak, itu merupakan suatu gabungan dari faktor kepuasan pelanggan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana cara kita mengukur kepuasan pelanggan? Puas atau tidak puas seseorang tergantung pada yang pertama sikap terhadap ketidaksesuaian atau rasa senang atau tidak senang. Ya memang sebetulnya subjektif seseorang konsumen atau pasien dikatakan puas atau tidak puas. Akan tapi ketika kita sudah melakukan standar mutu dengan baik, dengan sesuai prosedur, ukurannya adalah kepuasan pasien, orientasinya, saya kira masalah terkait dengan subjektivitas dari pasien itu sendiri bisa teratasi dengan baik. Kemudian daripadanya ada tingkatan daripada evaluasi baik atau tidak untuk dirinya melebihi atau di bawah standar seperti itu. Yang itu nanti digunakan sebagai instrumen dalam penilaian standar mutu dari suatu pelayanan. Nah, kalau kemarin sempat kita singgung masalah standar pelayanan kesehatan, di mana adalah harapan atau nilai dasar yang harus ada yang terdapat pada suatu sistem pelayanan, sehingga standar itu nanti bisa berupa mulai dari penampilan, kemudian norma, kemudian kewajaran dalam hal ini kepatutan atau tindakan yang dilakukan, kemudian nilai-nilai yang dianut, kemudian ideal ini dalam arti kesesuaian antara apa yang kemudian dilakukan dan apa yang dijalani saat pengobatan atau saat mungkin terapi seperti itu. Toleransi ini kepada pasien, kemudian kepantasan ini merupakan gabungan dari aspek perilaku dari petugas itu sendiri dan menempel pada penampilan. Kemudian keinginan atau janji kepada pasien atau pelanggan yang kemudian kita ajak komunikasi, kaitannya dengan komunikasi dan edukasi kita kepada pasien. Nah, ketika kita berbicara masalah mutu, kita berbicara masalah big quality atau kualitas besar ya, yang pasti dipengaruhi, kepuasan itu dipengaruhi salah satunya adalah mutu yang tadi kita sempat pernah singgung di atas. Nah, kepuasan sendiri merupakan suatu komponen yang besar di dalamnya yang kemudian dipengaruhi oleh mutu itu sendiri, baik itu mulai dari ya prosesnya, kemudian hingga outcome-nya bagaimana, kemudian kepuasan juga dipengaruhi oleh biaya, kemudian dipengaruhi oleh penghantaran mulai dari tepat tempat dan lain sebagainya, mulai keamanan, rasa aman si pasien atau rasa aman si klien, kemudian moral yang bersangkutan paut dengan sikap dari penampilan pegawai. Nah, yang selanjutnya kita kalau berbicara mutu berdasarkan kepuasan pelanggan, penting untuk kondisi pelanggan yaitu kenyataan di akhir atau kepuasan pelanggan bisa diukur di akhir seperti itu, dan